ompong mengerang rantau budal mandang nyusah. Yo gundul pesan aku sering ngampe kendul. Gendru wote late lo tampak lo yo. Serangkong jalannya miring-miring. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas tentang Kerajaan Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Dimas Pramojo. Nama saya Bunda Abimanyu. Nama saya Yuliana dari Budaryani. Sejarah Kerajaan Sriwijaya. Nama Sriwijaya ini diambil dari bahasa Sanskerta yakni kata Sri artinya cahaya atau bercahaya dan kata Wijaya artinya kejayaan atau kemenangan. Dengan begitu, arti nama dari Sriwijaya yaitu kemenangan yang gemilang. Kerajaan Sriwijaya adalah sebuah kerajaan yang menjadi salah satu kerajaan maritim terbesar yang ada di wilayah Indonesia. Letaknya kerajaan ini berada tepat di Pulau Sumatera dengan corak khasnya yaitu Buddha. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan telah berdiri dan pertama kali muncul pada abad ke-7 Masehi. Pada abad ke-7 Masehi, kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh seorang raja bernama Dapunta yang Srijaya Janayasa atau bisa disebut dengan nama Srijayanasa merupakan seorang raja pertama di kerajaan Sriwijaya. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya didapat di masa kepemimpinan Raja Balaputradewa 856 Masehi. Saat itu Kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai jalur perdagangan strategis di sekitar selatan Malaka, Semenanjung Malaya, dan Selat Sunda. Persebaran agama Buddha di Nusantara karena pada saat itu Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pendidikan agama Buddha besar di Asia Tenggara. Letak Kerajaan Sriwijaya yang berada di jalur perdagangan menjadikan kerajaan ini dapat mengekspor rempah-rempah yang meningkatkan ekonomi dan makmur pada abad 8-9. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran seiring pergantian kepemimpinan dan mulai banyak mendapatkan serangan dari berbagai kerajaan, khususnya kerajaan di Pulau Jawa. Selain itu, kerajaan ini menerima serangan bertubi-tubi dari kerajaan Pola sehingga melemahkan kekuasaan di Selat Malaka dan perlahan berhasil menguasai daerah kekuasaan lawan di Sriwijaya. Kebesaran kerajaan ini kini mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11 Masehi. Untuk peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Terdapat sejumlah peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang belum diketahui oleh orang banyak. Berikut peninggalan Kerajaan Sriwijaya mulai dari prasasti hingga candi. Di antaranya adalah prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini berisi ungkapan mengenai Dapuntahiang yang menaiki perahu dan mengisahkan mengenai kemenangan Sriwijaya. Yang kedua, prasasti Kota Kapur. Prasasti ini berisi mengenai kutukan untuk orang yang berani melanggar perintah dari Raja Sriwijaya. Yang ketiga, prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu ini berisikan tentang kutukan untuk orang-orang yang jahat yang berada di wilayah Kerajaan Sriwijaya. Yang keempat adalah prasasti Karang Berahi, yaitu yang isinya mengenai kutukan untuk orang-orang jahat yang tidak setia terhadap Raja Sriwijaya. Yang kelima adalah prasasti Kalas Pesama. Di dalam prasasti ini terdapat berhuruf Palawa dan berbahasa Melayu kuno yang isinya mengenai kutukan orang-orang yang jahat dan tidak setia kepada Raja Sriwijaya. Yang keenam, prasasti Talang Tuwo. Prasasti ini berisi mengenai doa Buddha, Mahayana, dan kisahnya mengenai pembangunan taman dari Sriwijaya. Jejak
Dikarenakan Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat perkembangan pendidikan agama Buddha di Asia Tenggara, maka kita bisa menarik nilai-nilai pada zaman Kerajaan Sriwijaya sampai sekarang adalah, menurut Catrini, nilai-nilai penting dalam demokrasi yang diwariskan Kerajaan Sriwijaya antara lain kesantunan, proses musyawarah untuk perumusan keputusan, dan pengorbanan untuk kebaikan bersama sesuai ajaran Sang Buddha. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.